Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya dalam segmen kisah-kisah api unggun. Oke, saat ini saya ingin menceritakan satu kisah lagi yang termasuk genre misteri lah ya. Nah, kisah ini dialami oleh keluarga saya sendiri. Ya, kisah ini diceritakan berawal di tahun 1985 kalau tidak salah. 1985-86. Nah, saat itu kita sebut saja ini saudara saya ini yang baru lahir, namanya ini ya, Neni ya. Kita beri nama Neni. Nah, Neni ini waktu itu masih berusia sekitar 2 atau 3 tahun lah ya. 2 tahun lah mungkin. Karena saat itu pun belum lancar berbicara. Saat itu mungkin 1 atau 2 tahun bahkan ya. Jadi saat itu dia masih kecil sekali. Nah, diceritakan oleh ibunya si Neni ini. Nah, waktu itu ada sebuah kejadian yang di luar Nurul ya. Nanti kita fikri aja sendiri. Nah, di situ ceritanya berawal pada suatu hari. Ibu dari Neni ini kan tinggal di desa. Nah, desanya itu saat itu masih sepi ya. Ada di pinggiran Jakarta juga. Nah, desa ini masih belum banyak penduduknya. Rumah pun jarak masih jauh. Antar rumah penduduk itu jarak masih sekitar 10 sampai 50 meter baru ada rumah lagi. Jadi ketika ada rumah di situ kebunnya luas masih sekeliling, jadi masih sepi kampungnya saat itu. Nah, ibunya Neni ini punya kebiasaan. Ibunya Neni ini punya kebiasaan menyimpan uang di lemari saat itu. Maklum lah ya, orang kampung kan boro-boro tahu bank saat itu. Bank pun masih jauh. Ke bank harus naik angkot lagi atau naik ojek, dan itu merepotkan. Nah, seperti kebiasaan ini ibu-ibu zaman dulu, kalau nggak menyimpan uang di lemari ya di bawah kasur kan gitu. Nah, ibunya Neni ini menyimpan uang di lemari, dia punya kebiasaan. Kemudian pada suatu hari ibunya Neni ini kehilangan uang yang dia simpan di lemari itu. Nah, uangnya ini sejumlah ya saat itu beberapa puluh ribu lah ya. Tapi saat itu kan kurs puluhan ribu itu udah banyak sekali, mungkin apa setara ratusan ribu atau jutaan sekarang ya. Nah, beliau ini menyimpan uang di lemari sampai puluhan ribu, ditabung gitu. Karena ibunya Neni ini termasuk ibu-ibu yang gemar menabung. Kehilangan uang ini heboh lah dia satu rumah. Heboh. Nah, dia pusing kemana uang ini, nggak ketahuan. Akhirnya, nah kakeknya Neni ini yang sering main ke rumah. Karena kakeknya Neni sering main ke rumah saat itu, akhirnya ibunya Neni bertanya kepada kakek. Nah, kakek lihat nggak uang di sini nih? Gitu. Kakeknya tersinggung. Apaan? Gua tahu juga nggak gitu. Dengan kesel dia jawab kasar seperti itu. Karena kakeknya nih waktu itu ngerasa ya gua tahu juga nggak, ngambil nggak waktu itu. Tapi karena mungkin ibunya Neni udah gelap mata, dia tuduh kakeknya ini mengambil uangnya. Nah, kemudian setelah itu berlalulah hari besoknya nih.
Nah besoknya nih kakeknya pergilah ke orang pintar. Nah setelah ke orang pintar ini kakeknya menjelaskan masalah itu. Nah akhirnya diberikan suatu syarat ya oleh orang pintar ini, diberikan berupa sesuatu yang harus ditaruh di rumah gitu, berupa sesuatu yang harus ditaruh di rumah karena kakeknya yakin ini pasti ada hubungannya dengan hal gaib. Nah karena dia merasa difitnah, dia harus membersihkan namanya waktu itu, merasa. Akhirnya dia ke orang pintar itu, kemudian dia meletakkan sesuatu yang diberikan itu berupa jimat saat itu, seperti jimat, ditaruh di rumah anaknya ya, di rumah si Neni ini. Kemudian ditaruh di sudut mana aja boleh. Nah selang beberapa hari kemudian, nah Neni ini main di kamar karena dia baru bisa jalan dan ngomong pun belum lancar. Saat itu ibunya kaget. Ibunya Neni nih ngeliat dia megang uang tuh banyak di tangannya, digenggam uang itu banyak. Loh, ini ibunya ingat tuh, ini kan duit mama katanya. Ini kamu dapat dari mana, Nen? Begitu ditanya kan, sini gitu, dia bilang ya di sini aja ada katanya, di kamar. Nah aneh tuh, begitu disyaratin itu uangnya balik sendiri. Nah baliknya tuh anaknya yang dapat pegang uang itu tuh. Nah setelah itu ibunya Neni ini juga minta maaf ke kakeknya. Kakeknya kesel juga kan waktu itu. Tuh kan balik lagi. Barulah setelah itu diceritakan kakeknya bahwa kakeknya ini pergi ke seorang dukun untuk meminta bantuan saat itu. Berarti waktu itu ada tuyul, kata dukunnya. Nah tuyul itulah yang mencuri uang dari ibunya Neni ini. Akhirnya setelah ketahuan itu diambil tuyul, ya sudah, mereka berdamai lagi gitu. Nah ini uniknya tuh sampai sekarang nggak tahu tuh itu Neni ambil uang dari mana, ada di mana nggak tahu. Pokoknya di kamar si Neni itu pegang uang. Nah sampai sekarang ditanya Neni pun nggak tahu kenapa di kamar itu dia bisa pegang uangnya. Dia nggak inget karena dia masih kecil banget kan waktu kejadian itu. Jadi masih menjadi misteri sampai sekarang tuh kejadian uang hilang. Nah mungkin di sini sedulur-sedulur, kawan-kawan, bos friend, netizen ya, ada yang punya pengalaman juga uangnya hilang diambil tuyul atau hilang secara gaib tidak bisa dijelaskan. Nah, boleh berbagi di sini bersama kita ya, supaya kita bisa ambil pelajaran gimana sih caranya, gimana sih penanggulangannya kalau suatu hari kita kehilangan uang tanpa ada kejelasan nih, padahal ya uangnya di situ gitu dan nggak mungkin diambil orang lain. Oke. Ya segitu kisah hari ini, episode kali ini. Semoga kita semua bisa terhibur ya. Sangat ditunggu kritik, saran, dan komentarnya. Dan juga kalau yang mau berbagi cerita boleh japri lewat kolom komentar. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.